pada tanggal 29 April 1945. Diumumkan susunan BPUPKI dengan Ketua Dr. KRT Rajiman Weddiodiningrat dan Wakil Ketua Ici Bangse sebagai Kepala Badan Perundingan dan RP Suroso sebagai Kepala Sekretariat. Pada tanggal 28 Mei 1945, BPUPKI diresmikan di Gedung Cho Sang In. Tugas BPUPKI melakukan penyelidikan untuk usaha persiapan kemerdekaan Indonesia. Jadi, kasarannya, mereka menyelidiki kalau Indonesia merdeka itu butuh apa saja. Pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, sidang pertama BPUPKI membahas rumusan dasaran negara Indonesia merdeka. Ada 3 tokoh yang mengusulkan dasaran negara, yaitu M. Yamin pada tanggal 29 Mei, Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei, dan Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni. Sidang belum menghasilkan keputusan akhir. Tanggal 22 Juni 1945, BPUPKI membentuk Panitia 9, yaitu panitia kecil bertujuan untuk membahas usul konsep dasar negara Indonesia dari para anggota. Anggota Panitia 9 yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Muhyamin, Ahmad Subardjo, MRAA Maramis, Abdul Qahar Muzakir, Wahid Hasyim, Agus Salim, dan Abikusno Cokrosuyoso. Panitia 9 menghasilkan Piagam Jakarta yang memuat asas dan tujuan negara Indonesia merdeka. Pada tanggal 10-17 Juli tahun 1945, sidang Ketua BPUPKI. Hasil dari Panitia 9 disampaikan, dan sidang ini membahas rancangan Undang-Undang Dasar dan pembukaannya. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, kota Hiroshima di Jepang dijatuhkan bom atom pertama oleh Amerika Serikat. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1945, BPUPKI dibubarkan oleh pemerintahan Jepang karena dianggap telah menyelesaikan tugasnya, dan dibentuk PPKI untuk menyiapkan pemindahan kekuasaan dari pihak Jepang ke pihak Indonesia. Tanggal 9 Agustus tahun 1945, kota Nagasaki di Jepang dijatuhkan bom atom kedua oleh Amerika Serikat. Hal ini mendorong Jenderal Terauchi untuk mengundang Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat ke markas besar tentara wilayah selatan di Dalat, Vietnam, untuk membahas tentang kemerdekaan Indonesia. Mereka bertemu Jenderal Terauchi dan mendapat kabar kemungkinan Jepang akan kalah dan janji kemerdekaan akan diberikan kepada Indonesia tanggal 24 Agustus tahun 1945. Tanggal 14 Agustus tahun 1945, mereka kembali ke Indonesia dengan Sultan Syahrir mendesak untuk segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, sehingga terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia. Golongan pemuda mendesak Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Namun hal itu tidak disepakati oleh golongan tua, yakni Soekarno, Hatta, Ahmad Subardjo, dan lain-lain. Hal ini terjadi karena perbedaan pendapat, yaitu yang pertama, golongan tua menghendaki agar proklamasi dilaksanakan dengan mengadakan sidang PPKI terlebih dahulu yang akan dilaksanakan tanggal 18 Agustus tahun 1945. Pertimbangannya karena Jepang masih berkuasa dengan persenjataan lengkap. Jika kemerdekaan diproklamasikan di luar PPKI akan dicegah Jepang. Yang kedua, golongan muda menghendaki kemerdekaan diproklamasikan tanpa sidang PPKI dengan pertimbangan jika kemerdekaan Indonesia dilakukan dengan sidang PPKI, kemerdekaan Indonesia akan dianggap sebagai ciptaan Jepang dan akan dihancurkan oleh pasukan sekutu yang akan tiba di Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus tahun 1945, golongan muda membawa paksa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Tujuannya untuk menjauhkan tokoh proklamator dari pengaruh Jepang di Jakarta, sekaligus golongan muda juga masih terus mendesak agar Soekarno dan Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ahmad Subardjo membuat kesepakatan dengan golongan muda untuk memulangkan Soekarno-Hatta ke Jakarta untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan.
Setibanya di Jakarta, Soekarno dan Hatta bersama tokoh lain menggelar rapat persiapan kemerdekaan di Rumah Laksana Maeda. Di ruang tengah Rumah Maeda, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo merumuskan naskah proklamasi. Setelah selesai, naskah tersebut diketik oleh Sayuti Melik sehingga menghasilkan teks proklamasi. Proklamasi akan dibacakan di Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah momen terpenting sejarah Indonesia, yaitu Hari Proklamasi Kemerdekaan Negara Indonesia. Pada saat itu, Rumah Soekarno sudah dipadati oleh rakyat dan golongan muda yang ingin menyaksikan pembacaan teks proklamasi. Sebelum dibacakannya teks pembacaan proklamasi, Soekarno memberikan sambutan pembuka yang menekankan bahwa kemerdekaan Indonesia adalah hasil jerih payah bangsa Indonesia itu sendiri, bukan kemerdekaan pemberian dari pihak manapun. Pada pukul 10.00 WIB, Soekarno membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia didampingi oleh Bung Hatta. Setelah proklamasi selesai diproklamirkan, kemudian berita kemerdekaan Indonesia langsung disebarkan ke berbagai wilayah di Indonesia. Penyebaran berita tersebut yang paling efektif dilakukan melalui siaran radio di kantor berita domain milik Jepang. Pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI mengadakan sidang yang pertama di gedung Chuo Sang-in. Sebelum rapat pleno dimulai, sidang pertama PPKI dipimpin oleh Soekarno dengan 28 orang anggota. Dalam sidang PPKI ini menghasilkan keputusan yang penting bagi pemerintahan Negara Republik Indonesia yang baru berdiri, yaitu pertama, pengesahan rancangan UUD. Yang kedua, pemilihan dan pengangkatan presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat yang disingkat menjadi KNIP. Selanjutnya, pada tanggal 19 Agustus 1945, pukul 10.00 WIB di gedung Chuo Sang-in, PPKI mengadakan sidang kedua. Hasil sidang kedua PPKI ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan 12 kementerian yang membantu tugas presiden dalam pemerintahan. Yang kedua, membagi wilayah Republik Indonesia menjadi 8 provinsi. Sebelum rapat pleno, Presiden Soekarno menugaskan panitia kecil untuk membahas susunan kementerian. Ketua panitia kecil ini adalah Ahmad Subarjo. Rapat pleno ini membahas penyusunan 12 menteri yang memimpin departemen. Tanggal 20 Agustus 1945, kantor berita Domei disegel oleh pemerintah Jepang. Namun para pemuda kemudian membangun menara pemancar radio mesin diri yang terletak di Jalan Menteng nomor 31. Selain melalui radio, berita proklamasi juga disebarkan melalui surat kabar, pamflet, poster, serta coretan-coretan di gerbong kereta api dan coretan-coretan di dinding-dinding kota. Penyebaran berita kemerdekaan Indonesia juga dilakukan oleh utusan-utusan daerah yang tergabung dalam PPKI. Para raja daerah juga menyatakan dukungannya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam VIII. Keduanya adalah penguasa daerah Yogyakarta. Ketika Indonesia merdeka, kedua tokoh tersebut menyatakan diri untuk bergabung dengan NKRI. Sri Sultan Hamengkubuwono IX kemudian diangkat menjadi gubernur dan Sri Paku Alam VIII menjadi wakil gubernurnya. Tanggal 22 Agustus 1945, PPKI melakukan sidang dan memutuskan pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau disingkat menjadi BKR. BKR ini ditetapkan sebagai bagian dari Badan Penolong Keluarga Korban Perang atau disingkat menjadi BPKKP. BPKKP ini merupakan induk organisasi yang dibentuk dengan tujuan memelihara keselamatan masyarakat. 23 Agustus 1945, Presiden Soekarno mengumumkan pembentukan BKR. Tujuan pembentukan BKR adalah menghindari permusuhan dengan kekuatan-kekuatan asing di Indonesia dan menjaga keamanan masing-masing daerah. Anggota BKR adalah unsur-unsur dari PETA, Heiho, Senendan, Keibodan, dan mantan anggota Koninklijke Nederlands Indische Leger atau yang disingkat menjadi KNIL.
Hal ini disebut juga sebagai Tentara Kerajaan Hindia Belanda. Tanggal 5 Oktober 1945, pemerintah mengeluarkan maklumat yang meresmikan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat atau disingkat menjadi TKR. Urip Sumoharjo menjabat sebagai Kepala Staf Umum TKR dengan Panglima yaitu Kolonel Sudirman. Sebulan kemudian, Sudirman dilantik sebagai Panglima Besar TKR dengan pangkat Jenderal dan Urip Sumoharjo menjadi Kepala Staf Umum TKR dengan pangkat Letnan Jenderal. Tugas utama Panggilan Besar TKR adalah meninjau kembali struktur organisasi, struktur kerja, dan landasan perjuangan TKR supaya diadakan penyempurnaan lebih lanjut. Tanggal 11 November 1945, BPKNIP atau kepanjangannya adalah Badan Pengurus Komite Nasional Indonesia Pusat mengungkapkan veto tidak percaya kepada kabinet dengan mengusulkan adanya pertanggungjawaban menteri kepada KNIP selaku parlemen. Usulan tersebut diterima baik oleh Presiden Soekarno dan disetujui pemerintah dengan mengeluarkan maklumat 14 November 1945. Tanggal 14 November 1945, Indonesia mengubah sistem pemerintahan yang presidensial menjadi sistem parlementer karena adanya maklumat 14 November 1945 dari Presiden Soekarno.